Bab 020. Dewi mengernyit, sedikit bingung. Memang kenapa, Mas? Paling aku kalau pulang kampus cuma mampir ke rumah ibu. Setelah itu, ya, pulang ke villa. Aku nggak pernah jalan-jalan atau pergi ke tempat lain kok, jawab Dewi dengan nada menenangkan. Aryo menghela napas panjang. Ya, nggak ada apa-apa sih. Mas cuma khawatir aja. Jadi, Mas minta, selama Mas nggak ada di sini, jangan pergi sendirian kemana-mana. Kalau kamu mau jalan-jalan, ke mall, atau kemanapun, selalu ajak bodyguard, oke? Ucap Aryo tegas. Dewi menatap Aryo sejenak, lalu mengangguk pelan. Iya, Mas. Aku ngerti. Aku bakal hati-hati, jawabnya. Bagus, kata Aryo sambil tersenyum kecil. Ia mengusap punggung Dewi dengan lembut, mencoba menenangkan dirinya juga. Mas cuma nggak mau sesuatu yang buruk terjadi sama kamu. Dewi tersenyum, meski dalam hati masih bertanya-tanya apa yang membuat Aryo begitu khawatir. Namun, ia memilih untuk tidak memperpanjang pembicaraan dan menuruti permintaan Aryo. 97. Keesokan paginya, Dewi bangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa sedikit lebih segar meskipun masih ada rasa lemas yang tertinggal. Aryo sudah bersiap dengan koper di dekat pintu. Dia mengenakan setelan kasual namun tetap rapi, seperti biasa. Kamu kok udah bangun? Tanya Aryo sambil memastikan barang-barangnya lengkap. Hei, Mas Aryo sudah mau berangkat sekarang. Tanya Dewi sambil duduk di sofa kamarnya, sambil memeluk lututnya. Aryo berjalan mendekat, duduk di hadapannya, dan menggenggam kedua tangan Dewi. Mas pergi dulu, ya. Ingat pesanku. Jangan pergi kemana-mana sendirian. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi Mas atau bilang ke Mbok Sumi. Jangan ragu, ya. Dewi mengangguk. Iya, Mas. Aku janji bakal hati-hati. Aryo tersenyum, lalu mencium kening Dewi lembut. Mas pulang secepatnya. Kamu jaga diri baik-baik, ucapnya sebelum bangkit dan membawa kopernya keluar. Dewi ikut mengantarkan sampai bawah. Ia melambaikan tangan dari pintu, melihat mobil Aryo menjauh dari villa. Perasaan sepi mulai merayap begitu mobil itu benar-benar menghilang dari pandangan. Di rumahnya, Siska duduk di ruang tamu rumahnya, membaca laporan dari detektif swasta yang ia sewa. Tangannya gemetar saat membalik halaman demi halaman laporan itu. Fakta-fakta yang tertulis di sana membuat darahnya mendidih. Dewi adalah istri muda Aryo, gumamnya lirih, menatap kalimat itu dengan mata penuh amarah. Lah tidak percaya Aryo sampai sejauh ini membeli perempuan dari tempat lelang hanya demi menjadikannya istri muda, dan alasannya. Karena Aryo ingin memiliki anak. Anak, bisik Siska dengan getir. Ia merasa hatinya remuk. Selama bertahun-tahun, ia tahu Aryo kecewa karena mereka belum memiliki anak. Namun, ia tidak pernah menyangka Aryo akan mencari pengganti dirinya. Teleponnya berdering, memutus lamunannya. Itu dari detektif swasta yang ia sewa. Halo, Pak, jawab Siska dengan suara dingin. Halo, Bu Siska. Saya hanya ingin mengkonfirmasi, apakah laporan yang saya kirimkan sudah diterima? Sudah. Dan saya ingin bertanya, apakah ini benar? Aryo membeli perempuan itu dari tempat lelang. Tanya Siska, mencoba menahan emosinya.
Benar, Bu. Kami menemukan bukti bahwa Nona Dewi dijual melalui acara tertutup yang hanya dihadiri oleh kalangan elit. Pak Aryo memenangkan lelang tersebut dan membawa Dewi keluar dari tempat itu. Berdasarkan pengamatan kami, Pak Aryo membeli sebuah villa khusus untuk Nona Dewi, dan mereka juga sudah menikah siri. Dan juga, Nona Dewi sekarang kuliah di kampus milik suami Anda. Jawab detektif itu. Siska terdiam, memproses informasi itu. Ia merasa marah, kecewa, dan terhina. Baik. Terima kasih atas informasi Anda. Saya akan mentransfer sisa pembayaran sekarang, ucap Siska. 98. Sebelum menutup telepon. Kurang ajar, aku tidak akan membiarkan perempuan itu merebut Aryo dariku. Siska kemudian merencanakan sesuatu untuk membuat Dewi pergi dari hidup Aryo. Setelah kepergian Aryo, Dewi menjalani harinya seperti biasa. Namun, rasa kesepian mulai terasa lebih berat ketika malam tiba. Setelah selesai makan malam, ia memilih duduk di teras sambil memainkan ponselnya. Tiba-tiba, telepon dari nomor tak dikenal masuk. Dewi ragu sejenak sebelum mengangkatnya. Halo. Ini Dewi, kan? Suara wanita di seberang terdengar dingin namun tegas. Iya, ini siapa ya? Tanya Dewi, merasa bingung. Aku Siska, istri Aryo, jawab suara itu dengan nada penuh tekanan. Dewi terdiam, rasa dingin menjalari tubuhnya. Ia tak menyangka akan mendapatkan telepon seperti ini. Kita perlu bicara, lanjut Siska. Aku tahu semua tentang kamu dan Aryo. Kalau kamu punya waktu, temui aku besok di Cafe Lentera dekat Taman Kota. Jangan coba-coba memberitahu Aryo. Dewi menutup telepon dengan tangan gemetar. Jantungnya berdetak kencang, pikirannya kalut. Apa yang sebenarnya Siska tahu? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? 99. Hari ini, sesuai janji kepada Siska, Dewi bersiap untuk menemuinya di kafe dekat Taman Kota. Saat hendak keluar rumah, Johnny, bodyguard yang ditugaskan Aryo untuk mengawalnya, segera menghampiri. Maaf, mau kemana, Non? Tanya Johnny sopan, namun dengan nada tegas. Aku mau pergi sebentar, bertemu dengan temanku, jawab Dewi sambil mencoba bersikap santai. Kalau begitu, saya akan ikut dengan Anda, Non, balas Johnny tanpa ragu. Dewi menghela napas, berusaha mencari cara agar tidak diikuti. Tidak usah, Pak. Saya hanya sebentar kok, ujarnya, sedikit enggan. Dalam hatinya, ia takut Johnny akan melapor kepada Aryo kalau tahu dia bertemu dengan Siska. Namun Johnny tetap teguh pada tugasnya. Maaf, Non. Itu tidak bisa. Saya harus ikut, karena Tuan Aryo memerintahkan saya untuk mengawal Anda kemanapun. Keselamatan Anda adalah tanggung jawab saya. Melihat kegigihan Johnny, Dewi akhirnya menyerah. Ia tidak punya pilihan lain selain menyetujui keputusan itu. Baiklah, tapi ada syarat. Anda harus menunggu di luar saja, katanya, mencoba menegosiasikan sedikit ruang privasi. Johnny mengangguk. Baik, Non. Saya akan menunggu di luar. Meskipun lega, Dewi masih merasa was-was. Ia hanya bisa berharap pertemuannya dengan Siska berjalan lancar tanpa menimbulkan kecurigaan. Sesampainya di kafe,
Dewi segera masuk dan memilih tempat duduk di pojok ruangan yang tenang dan tidak terlalu ramai. Ia sengaja memilih lokasi itu agar pertemuannya dengan Siska tidak menarik perhatian. Jantungnya berdebar cemas, tapi ia berusaha bersikap tenang. Tak lama kemudian, Siska datang. Wanita itu melangkah masuk ke kafe dengan gaya percaya diri, matanya langsung mencari Dewi. Di luar, Johnny yang bertugas menunggu, tak sengaja melihat Siska memasuki kafe yang sama. Seketika, ia merasa curiga. Johnny mengenal Siska dengan cukup baik. Dulu, Aryo pernah menugaskannya menjadi bodyguard wanita itu sebelum ditugaskan mengawal Dewi. Meski tidak tahu pasti bahwa Dewi ke kafe ini untuk bertemu Siska, Johnny tidak bisa mengabaikan kemung Dewi tersebut. Dengan langkah cepat, Johnny memasuki kafe, mengamati situasi dengan cermat. Siska akhirnya menemukan Dewi dan berjalan menghampiri meja di pojok itu. Melihat Siska dan Dewi saling menyapa, kecurigaan Johnny semakin kuat. La memutuskan untuk tetap berada di dalam kafe, memastikan semuanya aman, sekaligus mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara itu, Dewi tidak menyadari kehadiran Johnny di dalam kafe. Wajahnya berubah sedikit tegang saat melihat Siska, tapi ia berusaha menutupinya. Ia tahu, pertemuannya dengan Siska pasti akan membahas hal penting, dan ia harus berhati-hati dengan setiap kata yang diucapkan. Siska segera duduk dan menatap Dewi dengan ekspresi datar, matanya mengamati dengan tajam. "Kamu yang bernama Dewi?" tanyanya tanpa basa-basi. 100. Dewi tersenyum tipis, mencoba menjaga sikap ramah. Ia mengulurkan tangannya kepada Siska. "Iya, Mbak, saya Dewi," jawabnya sopan. Namun, tanpa memperdulikan gestur Dewi, Siska langsung melontarkan pertanyaan yang membuat suasana menjadi tegang. "Sejak kapan kamu menjadi istri muda Mas Aryo?" tanyanya to the point. Dewi terdiam sejenak, terkejut sekaligus bingung. La merasakan ada beban berat di udara, tapi akhirnya memutuskan untuk jujur. Dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, ia menjawab, "Sudah hampir 4 bulan, Mbak." Ekspresi Siska tetap datar mendengar jawaban itu, tanpa emosi yang jelas. Setelah beberapa detik hening, ia menghela napas panjang dan mengeluarkan sesuatu dari tasnya. "Aku ingin memberitahumu sesuatu yang penting, Dewi," ucapnya, menatap Dewi dalam-dalam. Dewi menunggu dengan cemas, tidak tahu apa yang akan dikatakan Siska. Tiba-tiba, Siska mengeluarkan alat tes kehamilan bergaris 2 dan meletakkannya di atas meja. "Aku sekarang sedang hamil," katanya tegas, seolah memastikan Dewi tidak salah paham. Mata Dewi melebar, dan napasnya tercekat. Berita itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Ia tidak tahu harus berkata apa, seluruh tubuhnya terasa kaku. Dalam pikirannya, ia mencoba memahami kenyataan baru ini, tapi hatinya dihantam berbagai perasaan kaget, sedih, dan bingung bercampur jadi satu. Siska menatap Dewi dengan dingin, bibirnya mengucapkan kata-kata yang menusuk tanpa ragu. "Aku tahu Mas Aryo membelimu dari tempat lelang karena dia menginginkan anak darimu. Aku juga tahu itu terjadi karena dulu aku tidak mau hamil. Tapi sekarang aku berubah pikiran, Dewi. Aku hamil, dan aku ingin kamu pergi dari kehidupan rumah tanggaku," katanya tajam. Dewi terdiam, menunduk. Kata-kata itu menembus hatinya seperti pisau.
Tapi, Mbak, aku. Belum sempat Dewi menyelesaikan kalimatnya, Siska memotong dengan nada yang lebih tegas. Jangan bilang kalau kamu tidak mau meninggalkan Mas Aryo. Wajah Siska berubah sedikit emosional, tapi tetap terkontrol. Dengar, Dewi, kita sama-sama perempuan. Kamu seharusnya tahu bagaimana hancurnya hatiku saat mengetahui suamiku menikah lagi denganmu. Apalagi aku sedang hamil sekarang. Siska menarik napas dalam, matanya mulai memerah, namun ia tetap melanjutkan. Apa kamu nggak malu dicap sebagai pelakor? Apa kamu tega, Dewi, kalau aku sampai harus berpisah dengan Mas Aryo gara-gara kamu? Bagaimana nasib anakku nanti kalau harus tumbuh tanpa ayahnya? Siska mengakhiri ucapannya dengan nada sedih, wajahnya berubah lembut, tapi tetap penuh tekanan. Ia tahu Dewi hanyalah seorang gadis muda yang naif, mudah dipengaruhi, dan kemungkinan Dewi besar dia akan merasa iba dengan Siska. Bagi Siska, ini adalah saat yang tepat untuk membuat Dewi mengerti posisi dirinya, bahwa rumah tangganya bersama Aryo adalah sesuatu yang tidak boleh diganggu-gugat. Dia memilih bermain cantik dengan menyuruh Dewi pergi dengan sukarela, daripada dengan cara kekerasan. Sementara itu, hati Dewi remuk. Ia tak bisa menjawab, hanya bisa menunduk dengan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia tidak pernah berniat melukai siapapun, tapi kini ia dihadapkan pada kenyataan yang jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Dewi menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca, tapi ia mencoba berbicara dengan suara yang tegar meski terdengar rapuh. Tapi aku nggak bisa pergi begitu saja dari Mas Aryo, Mbak. Kami punya perjanjian. Aku sudah terikat dengannya. Siska menatap Dewi dengan penuh pengertian. Ia mengulurkan tangannya dan menggenggam lembut telapak tangan Dewi. Kamu jangan khawatir, Dewi. Aku yang akan mengurus semua masalah ini. Asal kamu setuju untuk pergi dari kehidupan Mas Aryo, aku akan membantumu. Bahkan, aku bisa memastikan Mas Aryo nggak akan menemukan kamu nanti, ujar Siska dengan nada menenangkan. Dewi terdiam. Kata-kata Siska membuatnya semakin bimbang. Ia tahu dirinya berada di posisi sulit, di 101. Mana semua keputusannya akan melukai seseorang, termasuk dirinya sendiri. Beri aku waktu, Mbak, akhirnya ia berbisik. Aku harus memikirkan keputusan ini dengan matang. Aku minta maaf kalau kehadiranku menghancurkan kehidupan rumah tangga Mbak Siska dan Mas Aryo. Tapi ini semua bukan keinginanku. Aku tidak punya pilihan, Mbak, ucapnya sambil menahan tangis yang hampir pecah. Siska mengangguk pelan, seolah mengerti bahwa gadis muda di depannya hanyalah korban dari keadaan. Aku tahu, Dewi. Aku paham bagaimana posisi kamu. Dan aku juga tahu seperti apa watak Aryo. Mas Aryo itu sangat mencintaiku, dia hanya marah karena aku dulu tidak mau hamil. Makanya dia memilih menikahimu, agar bisa punya anak. Siska berhenti sejenak, menatap Dewi dengan tatapan iba. Tapi sekarang aku sudah hamil, Dewi. Dan aku kasihan, kalau nanti kamu hanya akan dibuang begitu saja sama Mas Aryo, setelah tahu kalau aku hamil. Dewi menunduk, air matanya akhirnya tumpah. Ia merasa hancur, terjepit di antara perasaannya sendiri dan kenyataan yang tak bisa dihindari. Kata-kata Siska terus terngiang di kepalanya, menambah beban di hatinya yang sudah rapuh. Di satu sisi, ia ingin bebas dari situasi ini, tapi di sisi lain, meninggalkan Aryo bukanlah hal yang mudah,
baik secara emosional maupun karena perjanjian yang mengikatnya. Sepanjang perjalanan pulang dari kafe, Dewi hanya duduk diam di dalam mobil. Pandangannya kosong, pikirannya dipenuhi oleh percakapan dengan Siska tadi. Johnny, yang memperhatikan perubahan sikap Dewi, merasa cemas. Ia melirik ke arah kaca spion dan bertanya, "Non, apakah Anda baik-baik saja?" Dewi hanya mengangguk kecil tanpa menjawab. La terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri, mencoba mencari jalan keluar dari situasi yang rumit. Siska memberikan waktu 3 hari untuk membuat keputusan sebelum Aryo kembali dari luar negeri. Dewi tahu, jika Aryo sudah pulang, akan jauh lebih sulit baginya untuk pergi.